Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Lubana, mahasiswi Pendidikan Ekonomi FKIP UHAMKA. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penyusutan aset tetap metode garis lurus. Penyusutan aset tetap itu apa sih, teman-teman? Penyusutan aset tetap itu adalah proses pencatatan untuk mengetahui umur atau nilai dari aktiva tetap pada laporan keuangan di akhir periode akuntansi. Jurnal ini dibuat oleh perusahaan agar dapat mengalokasikan beban dan memanfaatkan nilai aset atau peralatan yang didapatkan selama sisa pemakaiannya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi biaya akumulasi penyusutan yang perlu dicatat ke dalam jurnal. Yang pertama, ada harga perolehan atau acquisition cost. Harga perolehan adalah harga yang diperoleh dari sejumlah uang yang dikeluarkan dalam memperoleh aktiva tetap hingga siap digunakan. Nilai residu adalah taksiran nilai atau potensi arus kas masuk apabila aktiva tersebut dijual pada saat penarikan atau penghentian. Umur ekonomis aktiva adalah periode waktu yang diharapkan selama aset masih bisa berguna bagi pemiliknya. Ada juga macam-macam metode penyusutan aktiva tetap. Yang pertama, penyusutan aset tetap, metode garis lurus, metode jam biasa, metode hasil produksi, metode jumlah angka tahun, dan metode saldo menurun ganda. Nah, di sini kita akan hanya mempelajari penyusutan aset tetap metode garis lurus. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dalam metode ini, besarnya penyusutan setiap tahunnya selalu sama. Jadi, rumus metode ini adalah penyusutan sama dengan harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi usia ekonomis. Oke, kita langsung ke contoh soalnya ya. Contoh soal. Pada awal tahun 2015, perusahaan percetakan membeli mesin cetak seharga 95 juta rupiah. Sementara nilai residunya sebesar 5 juta rupiah dan umur ekonomis mesin selama 5 tahun. Hitunglah penyusutan dengan metode garis lurus dan buatlah tabel penyusutan tiap tahunnya. Dari contoh soal tadi dapat kita ketahui harga perolehannya 95 juta rupiah, nilai residunya 5 juta rupiah, dan usia ekonomisnya 5 tahun. Dan rumus yang sudah tadi kita pelajari yaitu penyusutan per tahun sama dengan harga perolehan dikurang nilai residu dibagi usia ekonomis. Kita masukkan angkanya ke rumusnya. Jadi sama dengan 95 juta rupiah dikurang 5 juta rupiah dibagi 5. Sama dengan 90 juta dibagi 5 tahun, sama dengan 18 juta rupiah. Jadi beban penyusutan per tahunnya yaitu 18 juta rupiah. Setelah kita menghitung beban penyusutannya yaitu 18 juta rupiah per tahun, selanjutnya kita akan membuat tabel penyusutan. Di dalam tabel penyusutan terdapat kolom periode, beban penyusutan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku. Yang pertama kita akan mengisi kolom periode. Karena tadi di soalnya alat cetaknya dibeli awal tahun 2015, maka kita tulis di periodenya yaitu 2015. Menandakan itu tahun pertama alat cetak tersebut. Selanjutnya kita isi tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima yaitu 2016, 2017, 2018, dan 2019. Lanjut ke kolom beban penyusutan. Karena tadi kita sudah menghitung di awal beban penyusutan per tahunnya itu 18 juta, maka langsung saja 18 juta dimasukkan ke dalam kolom beban penyusutan. Karena per tahunnya sama dalam metode garis lurus, beban penyusutannya selalu sama per tahunnya, maka langsung saja kita isi setiap tahunnya beban penyusutannya yaitu 18 juta rupiah. Kita lanjut ke kolom akumulasi penyusutan. Untuk akumulasi penyusutan tahun pertama, nominalnya, besar nominalnya kita ambil dari beban penyusutan tahun pertama. Jadi sama-sama 18 juta rupiah. Lanjut ke nilai buku tahun pertama. Untuk nilai buku tahun pertama kita ambil dari harga perolehan 95 juta rupiah dikurang beban penyusutan 18 juta rupiah. Jadi hasilnya 77 juta rupiah untuk nilai buku tahun pertama. Selanjutnya akumulasi penyusutan tahun kedua. Untuk akumulasi penyusutan tahun kedua itu diambil dari
akumulasi penyusutan tahun pertama ditambah dengan beban penyusutan tahun kedua. Jadi 18 juta rupiah ditambah 18 juta rupiah sama dengan 36 juta rupiah. Jadi 36 juta ini adalah akumulasi penyusutan tahun kedua. Lanjut ke nilai buku tahun kedua. Nilai buku tahun kedua diambil dari nilai buku tahun pertama, yaitu 77 juta rupiah, dikurangi dengan beban penyusutan tahun kedua. Jadi 77 juta rupiah dikurang dengan 18 juta rupiah, sama dengan 59 juta rupiah untuk nilai buku tahun kedua. Lanjut ke akumulasi penyusutan tahun ketiga. Caranya masih sama kayak sebelumnya, yaitu akumulasi penyusutan tahun kedua ditambah dengan beban penyusutan tahun ketiga. Jadi 36 juta rupiah ditambah 18 juta rupiah. Jadi akumulasi penyusutan tahun ketiga yaitu 54 juta rupiah. Nah, nilai buku juga masih sama caranya, yaitu nilai buku tahun kedua dikurangi beban penyusutan tahun ketiga. Jadi 59 juta rupiah dikurangi 18 juta rupiah, yaitu 41 juta rupiah untuk nilai buku tahun ketiga. Karena caranya masih sama dalam akumulasi penyusutan dan nilai buku, maka langsung di copy aja ke bawah kalau misalkan pakai Excel, dan caranya juga masih sama kayak tahun-tahun sebelumnya. Nah, tabel penyusutannya udah jadi. Kalau misalkan kalian mau ngebuktiin ini tuh tabel penyusutannya bener apa enggak sih? Nah, caranya tuh ada dua. Yang pertama, dilihat dari nilai buku pada tahun kelima. Nah, di sini kan nilai buku tahun kelimanya kan 5 juta. Nah, nilainya itu nominalnya sama dengan nilai residu. Nilai residunya 5 juta dan nilai buku tahun kelimanya juga 5 juta. Nah, ada cara yang kedua. Caranya tuh akumulasi penyusutan tahun kelima yaitu 90 juta rupiah. Jika ditambah dengan nilai buku tahun kelima 5 juta rupiah, itu hasilnya sama dengan 95 juta rupiah. Nah, hasil ini nominalnya sama dengan harga perolehan yang ada di soal tadi, harga perolehan alat cetaknya. Kalau dua ini sudah terbukti, maka tabel penyusutan yang kalian buat sudah benar. Sekian video penjelasan materi penyusutan nasta tetap metode garis lurus. Semoga videonya bermanfaat dan mudah dimengerti. Jangan lupa like dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.